Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Malam hari ini, hari Senin tanggal 14 Februari, hampir jam 10 malam kawan-kawan. Saya baru pulang dari Jogja, kirim-kirim ayam. Tadi tujuan ke Jambi, Grobogan, sama tujuan ke Bandung kawan-kawan. Alhamdulillahirobbilalamin, orderan ayam di kandang Prabu Farm walaupun teknik pemasarannya sangat santai, sangat sangat lambat, tapi penjualannya tetap masih lancar, laris seperti itu ya kawan-kawan. Itulah bisnis hobi ya kawan-kawan. Tidak bisa kalau dikejar-kejar, tidak perlu di ngoyo-ngoyo. Jadi kita jalannya santai sambil nikmatin hobi seperti itu. Jadi kalau ada pembeli yang buru-buru ngejar-ngejar, saya justru malah males melayaninya seperti itu. Jadi santai saja, mau beli ayam fokus bagaimana transaksinya. Jadi ayamnya seperti apa yang dicari, jenis apa, umuran berapa, nanti step by step saya layani. Nanti kalau cocok transaksi, nggak cocok nggak apa-apa, yang penting silaturahmi, tidak usah buru-buru. Karena yang terburu-buru, tergesa-gesa itu biasanya pikirannya sendiri yang masih lagi kacau, labil, dan endingnya saya udah paham sekali, yang seperti itu pasti tidak jadi beli seperti itu. Jadi kalau ada yang ngoyo, buru-buru, ngejar-ngejar, minta video lah, minta foto lah, saya melayaninya santai. Karena pembeli yang serius, berkarakter, tidak seperti itu. Oke, itu intermezzo aja kawan-kawan. Selamat malam kawan-kawan Sobi dimanapun Anda berada. Mengisi waktu rehat kawan-kawan Sobi dimanapun Anda berada. Kemarin sempat banyak yang menanyakan ya kawan-kawan tentang ayam yang saya kasih nama Pijet. Waduh, untuk acara kontes pijet kemana mas? Dibawa apa enggak? Disiapkan apa enggak? Karena memang karakter ayamnya begini banget kawan-kawan. Jadi gini, saya ceritakan khusus untuk konten kali ini, sekalian bahas kontes, sekalian bahas ayam yang namanya Pijet. Aduh, jadi kemarin bawa 2, kalah 1, yang 1 setrum, menang itu. Ada cerita di balik layarnya seperti ini kawan-kawan. Jadi sebenarnya yang saya siapkan itu 2 ayam ini benar-benar saya poles lah istilahnya, itu yang namanya setrum sama Pijet. Pijet ini koingon, spesialis brakot-brakot kawan-kawan. Jadi dia nggak perlu kena kepala, punggung dia hajar, sayap dia hajar seperti itu. Waduh, saya optimis sekali. Ini pasti poin ini, bawa piala. Sementara strom ayam mangon baku adab, tapi speednya luar biasa dan pukulannya sakit banget. Saya bawa 2 ini optimis bawa pulang 2 piala lagi. Cuma hari Sabtu si Pijet itu dapat transferan. Ya bagaimana lagi ya, namanya kita juga pebisnis ya, kita peternak tapi juga bisnis. Kalau memang harganya masuk ya udah kita lepas seperti itu kawan-kawan. Sudah diboyong sama pelanggan yang ada di Jambi kawan-kawan. Untuk namanya mungkin belum kita sebutkan untuk menjaga kode etik ya. Kode etik nama pelanggan tidak pernah saya sebutkan, cuma lokasinya aja dia kita kirim ke Jambi tadi. Besok siang sudah sampai di Jambi itu Pijet. Ya alhamdulillahirobbilalamin, pelanggan kita ini yang ambil Pijet ini benar-benar, sebenarnya saya tahu orang yang paham ayam ya kawan-kawan. Jadi dari awal dia komunikasi itu tahap-tahapnya itu kelihatan orang profesional, orang yang paham ayam. Carinya itu materi yang pakoi. Sementara kemarin sebenarnya saya tawarkan yang Pancasona itu. Kalau tekniknya lebih rapat, lebih lengket, brakotnya juga lebih rajin. Cuma Pancasona kemarin kondisinya belum maksimal, itu ayam itu belum maksimal. Sementara Pijet itu locknya kurang, malah justru kurang. Cuma brakotnya rajin banget. Cuma karena dia saya poles, saya siapan benar-benar untuk kontes. Kita abar kemarin, videonya bagus banget. Jadi beliau ambil yang Pijet, tidak jadi ambil yang Pancasona. It's okay, nggak apa-apa. Semua boleh kalau di kandang saya, semua asalkan cocok. Yang udah menang kontes, pacek, pejantan, induan, semua kalau harganya cocok tetap saya jual. Kandang saya pun kalau harganya cocok saya jual kawan-kawan.
Jadi jangan berpikir kalau wah mas yang udah di kontes yang menang nggak dijual mas, ya dijual cuma harganya naik seperti itu. Kenapa harganya naik? Ya jelas lah, ayam yang sudah siapan kita pengorbanannya juga lebih, perawatannya lebih, prosesnya juga panjang, istilahnya memakan biaya tambahan banyak. Jadi beda sama ayam-ayam muda yang istilahnya baru abar sekali dua kali kan, istilahnya kita baru ngambil dari kandang pembesaran, baru mulai kita rawat-rawat, jadi biayanya tidak terlalu besar. Kalau udah siapan ya jamu, suplemen kita sudah banyak pengeluarannya. Jadi di situ juga udah terbukti latihannya kan udah paling nggak udah satu airan seperti itu. Terus juga terbukti di kontes juga menang, punya derajat menang, punya istilahnya apa ya, darah juara. Jadi benar-benar teruji, tidak cuma sebatas teori seperti itu. Jadi kalau harganya agak tinggi wajar seperti itu. Kalau orang mau cari beli ayam bagus tapi cuma tanya terus, omongannya bulet terus, ngejar-ngejar kayak debt collector tapi endingnya pelenyik, seperti itu udah terlalu banyak yang saya hadapi seperti itu. Jadi nggak usah terlalu ambisi seperti itu. Siapkan saja amunisi keuangan atau dana yang mencukupi kalau mau cari ayam yang bagus kawan-kawan. Jadi ketika ada ayam di Prabu Farm itu sebenarnya enak sekali beli ayam di Prabu Farm. Tinggal download Telegram, nanti di situ masuk ke channel Telegram Prabu Farm, di situ videonya sudah banyak, tidak perlu tanya ini itu, langsung saja tonton videonya. Nanti mana ayam yang sekiranya tipe tarungnya yang disukai, langsung hubungi Japri atau WA atau langsung di Telegramnya juga bisa. Itu dirembuk baru tanya ini yang ini jenis apa, begitu baru taktis ya kawan-kawan. Tidak perlu tanya jenisnya ada enggak, jenisnya ada enggak, wah semua ditanyakan tapi endingnya cuma nggak karu-karuan. Jadi fokus yang mau dicari ayam jenis apa, yang bagaimana. Jadi udah fokus dulu. Jadi orang mau beli itu ada tujuannya. Jangan semua ditanyakan, itu terlihat apa ya, terlihat Anda itu nggak paham ayam seperti itu. Jadi belum mengetahui bagaimana cara belanja ayam yang benar. Itu terlihat dari orang per orangnya, itu pasti kelihatan. Ada orang tanya umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, minta fotonya ini itu, tawar-menawar harga, udah alot sekali minta kirim foto. Begitu dikirim fotonya terus ngomong, wah kalau ini terlalu lama ya mas ya, mending saya beli yang abaran. Pola pikirnya gitu apa ya, ketinggalan atau gimana gitu loh. Jadi kalau dari kemarin kan harusnya udah berpikir kalau memang dananya cukup cari ayam itu ya lebih enak yang abaran. Tapi kenapa kalau sudah paham seperti itu harus tanya dari yang umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Seolah-olah sampean itu waktunya nggak ada yang berguna gitu loh. Yang efisien aja. Kalau memang mau cari ayam yang bagus ya yang sudah abaran, udah seleksi seperti itu. Tapi kalau dananya memang mepet, terbatas, ya beli anakan memang harus butuh proses untuk pembesaran. Jadi selisih harga itu di situ kawan-kawan. Kenapa ayam yang muda belum teruji, belum terbukti itu dananya lebih murah ya karena seperti itu, masih ada resiko spekulasi, masih ada resiko buat tebak-tebakan ayam ini bagus apa enggak seperti itu. Karena ya walaupun materi di tempat saya atau kandang Prabu Farm jelas sudah seleksi semua, udah pilihan, cuma kita juga nggak bisa memastikan anakannya pasti bagus atau enggak, karena kita juga sendiri belum melihat abarannya atau cobanya seperti apa. Tapi kalau ayam yang sudah jelas, yang sudah dicoba, ya jangan ditawar murah, karena nggak mungkin saya lepas. Karena saya memang dasarnya penghobi ayam, bukan asal jual, asal laku. Kalau udah pakoy, terlihat bagus, teknik tarungnya ya minim 4 juta itu sudah saya lepas. Tapi kalau yang istimewa seperti Pancasona kemarin ditawar 4 juta juga, sama pelanggan yang pernah beli harga 4 juta. Kemarin saya kasih harga yang 4 juta karena ukurannya lebih kecil. Ayam bobot kisaran 2,7. Kalau Pancasona bobot 3 kiloan, posturnya bagus, panjang, besar, tingginya bagus, ya mungkin lah saya harga sama 4 juta. Ya tetap kalau 5 juta saya lepas, ongkos kirim tambahan menyesuaikan tujuan seperti itu. Jadi ayam itu sebelum kita jualan harus punya grade dulu kawan-kawan. Jadi cara kita menentukan harga
jangan bikin malu kita sendiri. Jadi ketika ayam yang lebih bagus, hargailah ayam itu dengan harga yang lebih tinggi. Tapi memang kalau ayam itu kurang bagus ya turunkanlah harganya. Jangan bikin standarisasi harga ayam seenak kita sendiri seperti itu. Jadi kalau memang kualitasnya menurut kita kurang, teknik tarungnya kurang, apalagi ukurannya kurang, ya turunkan harganya seperti itu. Tapi kalau memang kualitasnya itu bagus, layak dipertahankan, ya harus setel di levelnya yang pantas seperti apa. Karena tiap ayam untuk pengadaannya, apalagi ayam bagus, itu butuh perjuangan yang tidak mudah seperti itu. Semua berproses, penuh resiko, penuh biaya. Kalau bisa jadi ayam yang bagus, hargailah ayam itu dengan harga yang pantas seperti itu kawan-kawan. Oke, jadi kemarin itu kembali lagi ke ayam yang namanya pijet ya. Udah saya siapkan kawan-kawan, itu optimis sekali saya. Foto saya juga optimis. Wah, kalau pijet main tetap ya 80% lah kita bisa bawa piala. Persentase kemenangannya itu paling nggak 80%. Cuma ya itu tadi udah terjual ya. Saya nggak mau namanya ayam sudah dibayar kok kita konteskan, ya nanti siapa tahu kalau ada resikonya misal kena mata atau apa, kan nggak enak ya. Namanya udah laku ya udah oke, kita tahan. Jadi ketika kita kirim posisi pas bagus-bagusnya pijet itu tadi sore ya saya kirim. Karena apa? Karena memang siapan buat kontes kemarin itu. Jadi besok siang jam 2 itu udah tiba di Jambi, insya Allah kondisinya bagus seperti itu. Jadi demikianlah saya menjaga kepuasan pelanggan. Kita persiapkan ayamnya sebelum pengiriman itu pasti dalam kondisi yang bagus seperti itu. Karena resiko perjalanan itu cukup tinggi, sebisa mungkin kita minimalisir agar pelanggan tidak kecewa. Nah, ketika pijet laku ya akhirnya saya ganti-ganti ayam, cari-cari yang kiranya pantas. Ada koingon, sepinya bagus, berakotnya bagus, cuma baru abar 5 menit. Kalau mau main 2 air ya bagus di awal tapi gembos di akhir karena belum lot seperti itu. Pilihannya itu. Terus ada satu lagi saudaranya pijet itu yang Mas Pion. Cuma ayam ini pukulannya luar biasa. Dari depannya keras sekali. Itu ada videonya, yang belum nonton itu ditonton. Cuma kemarin kalah poin. Kalau menurut saya sih harusnya menang ya. Cuma ya saya nggak mau komplain ya. Cuma harusnya menang karena apa saya lihat di akhir-akhir dia di 5 menit awal mungkin keteter karena gandingannya seperti ini. Ini musuhnya lebih tinggi, ini Mas Pion. Jadi agak sulit dia ngambil kepalanya. Cuma di menit 7 menit ke atas sampai akhir dia kayaknya unggul karena lawannya udah sakit banget kena tarik-tarik dia. Cuma karena jurinya memutuskan lawan yang lebih banyak poinnya, ya udahlah istilahnya legowo. Itu jiwa kesatria itu seperti itu ya kawan-kawan. Namanya pertandingan, harus siap kalah, harus siap menang. Panitia bilang saya kalah, ya udahlah nggak apa-apa, istilahnya seperti itu. Cuma saya tetap bangga, saya istilahnya hargai perjuangan ayam yang namanya Mas Pion itu luar biasa. Jadi ketika istirahat ya posisi ayam saya yang Mas Pion itu kondisinya bagus banget, kemrecek masih bagus karena pukulan lawan nggak begitu ngefek di dia. Sementara lawannya udah parah. Akhirnya di babak final diangkat juga lawannya karena nggak kuat. Daripada keok kan seperti itu, udah nggak bisa main ayam itu. Nah itu, jadi saya cuma bisa bawa pulang 1 piala karena sebabnya seperti itu. Ayam yang benar-benar saya siapkan matang-matang terjual 1 hari sebelum acara kontes Mas pijet itu kawan-kawan. Ya harganya cukup bagus lah, layak untuk kualitas ayam seperti itu. Jadi saya cari-cari ayam penggantinya itu bukan ayam yang kita siapkan. Jadi kalau kalah ya cuma wajar, tapi kalau menang istimewa seperti itu kawan-kawan. Untuk si setrum ya memang kita siapkan, ya alhamdulillah menang, bawa piala juara 1, penyisian juga bagus, final kalah gandeng juga dia tetap bisa menang, kena pukul poin 5-nya
atau pukul tipam atau pukul jiling keluar 3 kali. Wah, jadi dia unggulnya di situ. Kalau untuk receknya, cepetnya, lawannya itu luar biasa bagus banget dari rombongan peserta Kebumen. Kualitas lah, bagus ayamnya. Cuma ya itu masih keberuntungan hoki di pihak Prabu Farm, jadi bisa unggul karena keluar pukul tipamnya itu 3 kali. Jadi udah poin 15 sendiri ini. Jadi bisa menang strom seperti itu. Jadi untuk acara kontes jangan main-main ya kawan-kawan. Siapkan benar-benar ayamnya. Sekarang peserta kontes itu ayamnya bagus-bagus banget. Dari segi kualitas bagus, dari segi speednya bagus, pukulannya bagus, tekniknya juga bagus-bagus, dan rawatannya pinter-pinter sekarang kawan-kawan. Ayam di bobot 2,8 itu ukurannya bisa besar-besar, tinggi-tinggi. Saya bingung ini rawatannya model apa, ayam sebesar ini kok bisa bobotnya cuma 2,8. Paling enggak harusnya ayam ukuran itu 3 kilo lebih. Seperti itu loh pinternya botoh-botoh sekarang untuk rawatan kontes. Kalau tempat saya kan, saya pribadi sama aja ya. Saya bikin nenel ayam itu tetap maksimal. Jadi ya paling enggak posturnya kita sesuaikan lah. Ya, sekiranya ukur segini, bobotnya segini, itu pas enggak? Seperti itu kita buat maksimal. Tapi kalau di realita di kontes lapangan, bener-bener bagus. Ada yang kasih makan gabah biar ringan, tapi saya nggak recommended ya, nggak cocok kalau saya rawatan pakai gabah. Saya belum bisa istilahnya seperti itu aja. Cuma ya itu bisa ayam ukur gede-gede tapi bisa bobotnya ringan seperti itu. Jadi kawan-kawan yang belum pernah mencoba arena kontes harus coba karena sensasinya beda kawan-kawan. Ayam benar-benar dinilai kualitasnya, bukan hanya keberuntungannya. Kalau di arena masih oke lah, pakai jalu. Kadang ayam yang kurang bagus pun kalau hoki kena, bisa jalunya masuk duluan, bisa menang. Tapi kalau di kontes ayam Anda kalah kualitas, nggak mungkin menang. Seperti itu. Jadi benar-benar kontes ini ajang buat membuktikan kualitas produk ayam kita seperti apa, untuk membandingkan. Tidak cuma jago atau unggul di kandang sendiri, tapi bisa terlihat unggul benar-benar di arena. Itu baru namanya ayam yang bagus, seperti itu. Percuma kalau hanya membanggakan ayam kita sendiri, tapi di arena tidak pernah bisa membuktikan. Jadi tempat yang paling tepat untuk pembuktian kualitas ayam hobi ya di arena. Lebih-lebih di arena kontes. Pasti terlihat karena apa, ayam bungkus jalu ya mungkin jalu berperan, jadi harus teknik, adu pukulan, adu cepat, seperti itu baru bisa menjadi juara. Jadi yang menang tetap adalah yang lebih bagus daripada yang kalah, seperti itu kawan-kawan. Oke, untuk konten kali ini sudah 18 menit, sudah cukup panjang. Jadi itu banyak yang tanya soal pijet, kemana pijet kok nggak dibawa kontes, yang beli orang mana. Udah saya jawab di konten ini. Itu dibeli oleh pelanggan baik kita yang ada di Jambi. Di sana memang orientasinya mau di ternak atau di produk ya kawan-kawan. Jadi semoga nanti pijet itu di sana bisa menghasilkan produk ayam-ayam yang bagus, bisa membawa rezeki bagi peternaknya dan juga bisa membawa kebanggaan. Oke, terima kasih telah mempercayakan belanja ayam Anda di kandang Prabu Farm. Semoga cocok sesuai harapan dan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Mantap.